Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama mau memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak menerima segala sembah, hormat, pujian dari kita. Haleluya. Atas
Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah tengah minggu. Mari kita bersama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena di hari ini kembali kami boleh beribadah, kami boleh menyatukan iman percaya kami, untuk kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami, sebab kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dimanapun kami berada saat ini. Mari Engkau Tuhan, lawati kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom saudara, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua mau bertempik sorak memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab saat-saat ini yang kita perlukan ialah memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Sebab hanya itulah yang terbaik yang dapat kita lakukan. Walaupun dengan keadaan dan situasi yang ada, tetapi sukacita kita di dalam Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan kembali boleh menjadi satu motivasi dalam hidup kami, untuk kami melewati hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan. Tetapi kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Puji Tuhan, Shalom saudaraku. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah live streaming pada saat ini. Dan kita akan menerima berkat Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan
Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di dalam sorga. Kalau saat ini kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah pertolongan kasih sayang Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan saatnya kami akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Sebelum hamba menyampaikan firman Allah, biarlah Tuhan urapi setiap perkataan firman Allah. Supaya firman-Mu pada saat ini akan menjadi berkat, kekuatan, penghiburan, bahkan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini yang menjadi ucapan syukur doa kami. Kami akan terima kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan pada saat ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dan firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan tema yaitu Tuhan menyediakan atau Yehova Jireh. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah pada saat ini kembali saya akan berikan tema Tuhan menyediakan atau Yehova Jireh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan lama dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14 dikatakan di sana saudaraku, maka dinamai Ibrahim tempat itu Tuhan mengadakan. Kenapa sampai Tuhan mengadakan atau Tuhan menyediakan semua itu dalam kehidupan Abraham? Kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan Abraham tatkala dia keluar dari Ur Kasdim, ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan Abraham. Dan kalau kita melihat ayat yang pertama di dalam pasal yang ke-22 saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana Kejadian 22 ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Lalu semuanya itu, segala sesuatu sudah Abraham lewati, segala sesuatu sudah Abraham jalani. Sampai pada puncaknya dia mendapatkan seorang anak, yaitu Ishak saudaraku sebagai anak perjanjian. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana, kenapa sampai Tuhan mengadakan atau menyediakan semuanya itu kepada Abraham? Karena Abraham tidak terpaku dengan berkat yang ada, tetapi dia lebih taat kepada si pemberi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Abraham menjadi salah satu contoh bapa orang yang beriman. Dia taat kepada Tuhan walaupun dalam kondisi atau dalam keadaan yang tidak baik, saudaraku. Di sini kita akan melihat beberapa contoh atau beberapa hal bagaimana Tuhan menyediakan berkat di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa dunia yang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Ya, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kota Semarang, tetapi seluruh dunia mengalami hal yang sama, ketakutan yang sama. Tetapi di dalam semuanya itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan sediakan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Kita melihat yang pertama, saudaraku, yaitu Tuhan menyediakan berkat lewat makanan dan minuman bagi saya dan saudara. Saudaraku, salah satu contoh bangsa Israel tatkala mereka keluar dari tanah Mesir, saudaraku, ada 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Satu keadaan yang sangat menjenuhkan, satu keadaan yang sangat melelahkan.
Tetapi kita melihat di sana, Tuhan menyediakan berkat dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu mana. Saudaraku, coba kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-35. Saya akan baca dulu ayat yang ke-15, saudaraku. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Kita lihat ayat 35, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-35 dikatakan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan Kanaan. Satu kondisi yang mungkin sangat menjenuhkan, saudaraku. Mereka ada di padang gurun berputar dengan makanan yang sama. Dan mereka harus rajin bangun pagi untuk memperoleh mana tersebut. Kalau terlambat, saudaraku, matahari bersinar, maka mana itu akan mencair dan seharian mereka tidak akan makan, saudara. Jadi saudaraku, di tengah-tengah padang gurun, Tuhan menyediakan mana bagi bangsa Israel. Saudaraku, mungkin mereka sangat jenuh dengan kondisi yang seperti ini. Mereka sangat bosan dengan keadaan yang seperti ini. Sama dengan hal yang kita alami hari-hari terakhir ini. Sudah 1 bulan lebih, ya, semua aktivitas kita itu dibatasi. Beribadah pun hanya lewat live streaming seperti saat ini. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi engkau tatkala engkau mendahului Tuhan dalam semuanya ini. Bangsa Israel harus bangun pagi-pagi untuk mereka memungut mana. Bukan satu pekerjaan yang mudah. Dan itu pun tidak boleh lebih. Tidak bisa berpikir bahwa nanti saya ambil saja buat besok lusa. Hari itu habis untuk hari itu, saudara. Tetapi kita melihat di sana, firman Allah kembali tegaskan kepada umat Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-8, mengingatkan kembali, saudaraku, di dalam setiap kehidupan bangsa Israel bahwa Tuhan mengatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hidup bukan ketergantungan sepenuhnya kepada makanan secara jasmani. Tapi di sini Tuhan ingatkan, saudaraku. Tuhan mengingatkan kembali bagi saya dan saudara bahwa kita hidup bukan hanya dari roti atau makanan jasmani, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Berarti di sini kita dituntut dalam kondisi yang seperti ini, kita harus lebih banyak dengan doa kepada Tuhan. Kita harus banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di sana kita mendapatkan satu kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Yang kedua, kita akan melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, saudaraku. Coba kita lihat di sana, Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dikatakan, ya Tuhan, engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Yang kedua, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Saudaraku, kondisi yang seperti ini banyak orang menjadi takut. Banyak orang menjadi khawatir
Banyak orang menjadi putus asa seperti apa yang dikatakan oleh Yeremia 31 ayat yang ke-25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Banyak orang yang lelah, banyak orang yang merana dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Tetapi firman Allah katakan bahwa Tuhan akan membuat segar orang yang lelah. Tuhan akan membuat puas orang yang merana. Makanya Tuhan mengirimkan, Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Damai sejahtera Tuhan berikan lewat kebenaran firman Tuhan. Tatkala kita banyak membaca kebenaran firman Tuhan, maka damai itu akan datang dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dikatakan saudara yang dikasih Tuhan di dalam firman Tuhan, karena di dalam kebenaran, di dalam kitab Yesaya, di dalam kebenaran ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ada ketentraman. Biarlah kondisi suasana yang seperti ini, kita butuh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga tatkala kita berdoa, kapan Tuhan ini selesai, damai sejahtera Allah tetap melingkupi setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat di sana, Tuhan menyediakan perjamuan korban bagi saya dan saudara. Sefanya pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, saudaraku, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Diawali dengan kata berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Saudaraku, tadi firman Allah katakan bahwa Tuhan akan menyediakan mana. Yang kedua, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Dan yang ketiga, Tuhan menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Kita semua adalah undangan-undangannya Tuhan untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saudaraku, untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Dan tatkala kita mempersiapkan segala sesuatu, kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan Allah. Kenapa dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah? Sebab hari Tuhan semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman. Ya, kalau beberapa puluh tahun yang lalu kita hanya mendengar orang berkata seperti ini, seperti itu. Tetapi saat-saat ini saya dan saudara mengalami. Tuhan inginkan untuk kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan untuk kita tetap dekat dengan Tuhan. Sehingga tatkala Tuhan datang, kita akan masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Lukas pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan, saudaraku, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Saudaraku, di dalam Tuhan, segala sesuatu itu sudah dipersiapkan. Kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan seperti Abraham. Di atas gunung Tuhan, Tuhan telah sediakan. Namun saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang sekarang maunya instan. Apa yang saya doakan harus segera dijawab. Tunggu dulu saudaraku. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 saudaraku. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa orang yang mendapatkan semuanya itu adalah orang yang sungguh mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua telah disediakan Allah, tetapi satu, orang yang mau mengasihi Tuhan. Dan saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan akan memiliki iman yang seperti ini. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan kondisi yang seperti ini tidak membuat engkau kecewa dengan Tuhan. Tidak membuat engkau langsung membuat jarak dengan Tuhan. Justru dalam keadaan seperti ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dia akan menyediakan segala sesuatu karena Dia adalah Yehova Jireh. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini akan memberkati setiap kehidupan kita. Sehingga kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita nikmati bersama. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pada saat ini kami telah mendengarkan, menikmati kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu pada saat ini akan menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidup kami. Firman-Mu ini akan membawa kami dalam satu keadaan yang menyenangkan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun di sekitar kami melihat keadaan-keadaan yang sungguh tidak menjanjikan dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami terlalu meragukan akan kasih kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi saat ini tatkala kami menikmati, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kami kembali dibangkitkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati jemaat Tuhan, baik yang ada di Tlogosari Pelamongan Indah maupun siapa yang menikmati siaran ini. Tapi kami yakin percaya berkat Tuhan akan terjadi melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini yang menjadi ucapan syukur doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Tadi kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini.